Film dimulai dengan seorang anak bernama Lee. Lee sekarang berlatih bela diri di sebuah perguruan kungfu yang dipimpin oleh seseorang, yaitu Jackie Chan, atau yang kita bisa panggil aja Sensei Han. Suatu hari saat Lee sedang berlatih, ibunya datang untuk menjemput. Ibunya menemui Sensei dan menyampaikan keinginannya membawa Lee pergi dari tempat itu. Ia sudah sangat muak dengan semua hal yang berbau kekerasan setelah kehilangan anaknya. Ia ingin memulai hidup baru di kota New York bersama Lee agar nasib Lee tidak berakhir seperti kakaknya. Walaupun Sensei Han sempat berusaha menahan, keputusan sang ibu sudah bulat. Sesampainya di apartemen baru mereka di New York, Lee keluar sejenak untuk melihat pemandangan kota. Saat berjalan-jalan, ia melihat restoran pizza yang menarik perhatiannya. Lee masuk ke dalam dan dengan polosnya bertanya, "Pak, di sini jual kulit pangsit tidak?" Si bapak menjawab, "Ini restoran pizza, Dek, bukan restoran Chinese food. Kulit pangsit jelas tidak ada." Untungnya seorang gadis menyela percakapan itu dan berkata, "Itu ayahku, jangan didengerin." Gadis ini bernama Mia. Mereka pun berkenalan. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Lee tidak sengaja bertemu lagi dengan Mia yang sedang repot menurunkan barang di belakang restoran keluarganya. Karena merasa tidak enak hati, Lee langsung membantu Mia. Dari situlah hubungan mereka mulai makin dekat. Mia kelihatan ada suka kepada Lee. Lee juga diam-diam deg-degser. Sambil keliling kota New York, tiba-tiba Lee melihat sebuah perguruan bela diri yang menarik perhatiannya. Tapi baru juga melirik, Mia langsung menarik Lee menjauh. Tanpa angin, tanpa hujan, pemilik tempat itu muncul dan nyeletuk ke Mia. "Gimana nih utang bapak kamu? Jangan kabur mulu kayak Bang Toyib." Mia pura-pura budek dan mengajak Lee pergi. Di dalam, si pemilik tempat bilang ke muridnya yang ternyata mantan pacar Mia bahwa Mia udah punya cowok baru. Muridnya itu pun langsung ngamuk dan nendang temannya sendiri yang sebenarnya cuma korban salah tempat. Cowok ini bernama Connor dan ya mukanya udah sombong dari sononya. Besoknya mereka ketemu lagi. Kali ini Mia menemani Lee keliling kota, tapi sialnya motor Mia mogok. Mereka pun naik kereta. Apesnya di dalam kereta mereka malah bertemu si Connor. Si Connor ini kayaknya punya hobi dadakan ngamuk di transportasi umum. Dia melabrak mereka dan nyerocos tidak jelas. Mia dan Lee buru-buru pergi. Tapi saat Lee mau lewat tempat Connor, dia malah dikasih oleh-oleh, pukulan colongan. Mata Lee langsung nyut-nyutan kayak abis nonton drama tanpa subtitle. Mia pun panik dan langsung membawa Lee ke ayahnya untuk diobati. Setelah itu, Lee mulai akrab dengan ayahnya Mia. Tapi drama itu belum usai. Besoknya saat Lee baru pulang sekolah dan ingin ngopi di warnet, Connor tiba-tiba datang dan ingin membulinya. "Gimana mata lu? Masih kelilipan?" Lee yang udah kesal akhirnya ngelawan dan mengajak Bayuan. Bayuan sini aku jamsut palamu. Dalam kondisi terdesak, Lee teringat jurus tendangan putar yang diajarkan mendiang kakaknya. Ia pun mencobanya tapi gagal. Lagi-lagi Connor menang. Ternyata Connor ini juara karate tahunan di New York. Habis itu ia menantang Lee untuk adu di turnamen karate resmi. Lee pun menjadi galau. Jurusnya udah dikeluarin semua tapi Connor cuma senyum sambil ngopi. Di tengah kegalauan, Lee melihat sekelompok orang datang ke restoran dan kayaknya mereka utusan gurunya Connor untuk nagih utang ke ayah Mia. Saat si ayah nyaris diserang, tiba-tiba Lee muncul dan menghajar para penjahat itu satu persatu. Ayah Mia yang sempat pingsan bangun dan terkagum-kagum melihat aksi Lee. Ia meminta diajari kungfu. Ternyata ia dulunya adalah petinju terkenal dan demi melunasi hutang, ia berniat kembali ke ring. Lee pun setuju dan memulai melatihnya.
Hari-hari mereka pun melalui dengan latihan, sampai akhirnya tiba hari pertarungan. Ayah Mia bertarung di ring dan berhasil mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke lawannya. Tapi saat lengah, lawannya pakai sikut yang jelas-jelas itu curang dan dilarang dalam tinju. Ayah Mia pun langsung tersungkur dan dibawa ke rumah sakit. Lee yang melihat itu langsung teringat tragedi kakaknya. Traumanya pun kembali. Bahkan ketika Mia minta tolong di rumah sakit, Lee cuma bisa diam terpaku. Mia pun kecewa. Ia kira Lee tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, Lee sendiri bingung apakah seni bela diri hanya membawa luka. Malam harinya saat Lee pulang, ia merasa ada penyusup. Dari balik kegelapan muncul sosok. Ternyata bukan tuyul, tapi Sensei Han. Ia datang jauh-jauh dari Cina untuk menjenguk Lee. Mereka pun makan malam bareng. Walau ibunya Lee kelihatan kurang happy soalnya khawatir Lee akan terlibat lagi di dunia bela diri. Besoknya Sensei Han dan Lee menjenguk ayah Mia yang sudah agak membaik. Mia pun masih ngambek, tapi Lee tetap memperkenalkan Sensei Han kepada ayahnya Mia. Di sana si ayah mengaku ingin menjual semua hartanya karena tidak sanggup melunasi utang ke gurunya Kanner. Sensei Han tidak tinggal diam. Ia merancang rencana membuat Lee ikut turnamen karate untuk memenangkan uang hadiah dan melunasi utang ayah Mia. Tapi tantangannya berat karena Kanner juga ikut di turnamen. Sensei Han mendatangi perguruan aliran karate Miyagi yang dulu didirikan sahabatnya. Pewarisnya sekarang adalah Sensei Daniel. Han meminta bantuan Daniel untuk melatih Lee, tapi Daniel menolak karena alasan pribadi yang cukup misterius. Akhirnya Sensei Han sendiri yang mulai melatih Lee. Beberapa hari berlalu saat mereka berlatih, tiba-tiba Sensei Daniel muncul dan berubah pikiran. Ia bersedia melatih Lee juga. Sekarang Lee dilatih oleh dua sensei legendaris sekaligus. Pelatihannya makin intens. Ia berlatih keras dan sehari sebelum turnamen ia memutuskan menemui Mia untuk meminta maaf. Walau ia nggak bawa cilok ataupun basreng sebagai tanda minta maaf ya, Mia akhirnya memaafkan Lee. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Turnamen karate resmi dimulai. Pertarungannya simpel, siapa yang berhasil mendapatkan pukulan atau tendangan dapat poin. Di babak pertama Lee kelihatan kewalahan, tapi dengan semangat dan teknik yang ia pelajari, Lee berhasil menendang kepala lawan dan memenangkan pertarungan pertamanya. Di sisi lain, Kanner terlihat santai membabat lawannya satu persatu kayak nebas rumput. Lee dan Kanner sama-sama melaju ke perempat final, lalu semifinal. Lee melewati dengan penuh kerja keras, berkeringat kayak habis lari keliling New York. Usaha kerasnya tidak sia-sia, ia akhirnya lolos ke babak final dan akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya, yaitu si Kanner. Sebelum final dimulai, Lee kembali berlatih bersama Sensei Han dan Sensei Daniel. Mereka fokus melatih jurus pamungkas, tendangan helikopter. Sensei Daniel memberikan wejangan bijak yang membuat mikir. Jika musuhmu bertarung seperti harimau, maka kau harus memasang jebakan. Ya intinya lawanlah menggunakan strategi. Dan final pun dimulai. Sorakan penonton menggema. Pertarungan pun dimulai. Serangan demi serangan dilancarkan. Kanner tampil brutal sejak awal dan unggul 4 poin. Semua orang pun mulai pesimis. Tapi tiba-tiba Lee bangkit. Ia mulai melawan dan membalikan keadaan. Kanner yang biasanya angkuh sekarang mulai keteteran. Penonton pun menahan napas. Setelah duel tendangan terakhir, Lee pun terjatuh. Tubuhnya lemas, napas beras, lutut nyaris roboh. Tapi dengan semangatnya, Lee pun bangkit perlahan. Arena langsung bergemuruh. Lee dan Kanner saling tatap. Ini adalah titik penentuan 1 poin terakhir. Penonton hening, musik tegang seolah muncul dari langit. Dan Lee pun berhasil mendaratkan tendangan putar yang membuat Kanner tersungkur.
Seluruh arena langsung meledak dalam sorakan. Tapi drama belum selesai. Kanner yang tidak terima langsung menyerang Lee lagi. Tapi dengan tenang, Lee pun menjatuhkan Kanner dengan sekali lagi. Wasit mengangkat tangan Lee sebagai pemenang. Semua bersorak, ibunya langsung memeluknya dengan bangga. Sensei Han, Sensei Daniel, Mia, dan ayah Mia juga ikut merayakan kemenangan itu. Lee resmi jadi juara sejati, bukan cuma karena menang di turnamen, tapi karena ia bertarung demi kebaikan, bukan balas dendam. Asli. Lalu film pun tamat. Ya, dan itu dia guys, sudah seluruh alur cerita dari film terbaru yaitu Karate Kid Legend ya. Merinding cuy. Aku waktu ngedubbing ini merinding ya di akhir-akhir karena bener-bener mendalami banget lah ya waktu ngedubbing itu. Tapi dari segi cerita ya, jujur-jujuran aja itu agak kurang lah ya. Poinnya itu 7/10 lah dari cerita ya, agak kurang sih menurutku. Pendalaman karakternya juga ada agak-agak kurang sih jujur ya. Kalau dibandingin Karate Kid yang pertama itu ya, itu masterpiece sih, itu bagus banget, masterpiece. Emosionalnya, pembangunan karakternya dan sebagainya macamnya itu perfect sih, bagus banget menurutku ya, dan udah jadi legend banget lah, masterpiece gitu. Tapi untuk di ini tuh ceritanya tuh kayak apa ya, kayak agak dipaksa dikit gitu loh, jadi kurang natural gitu. Tapi ya selera orang beda-beda ya. Tapi kalau menurutku so far cukup seru lah buat ditonton, cukup fun untuk ditonton. Tapi kalau kalian ya pengkritik film gitu, aduh ini yakin aku pasti agak kurang sih menurut kalian untuk filmnya ya. Tapi oke lah, tetap bagus kok, seru buat ditonton. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton ya. Dan buat kalian yang pengen request film ataupun apapun itu, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Merinding, tak dung ning undung.